لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وخاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه بقدر عظمتي في كل وقت وحين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنة كما تأكل النار الحطب. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bermacam-macam nikmat. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan Allah firmankan di dalam Al-Quran seperti perumpamaan nikmat tersebut. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 109, Allah firmankan: Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan tersebut dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka pasti lautan itu akan habis seluruhnya sehingga belum selesai penulisan daripada kalimat-kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan sebanyak tambahan itu pula. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, sittatun yadkhulun nara bisittatin, al-arabu bil asabiyyah wal umara'u bil juri wad dahakinu bil kibri wat tujaru bil khiyanah wa ahlu rasatiki bil jahli wal ulama'u bil hasadi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis yang artinya 6 orang yang akan masuk ke dalam neraka dengan 6 sebab. Al-wahidu, yang pertama, al-arabu bil asabiyyah, bangsa Arab disebabkan karena kesukuannya. Ats-tsaniyatu wal umara'u bil juri, para raja disebabkan karena kezalimannya terhadap rakyatnya. Ats-tsalisatu wad-dahakinu bil kibri, para pemimpin disebabkan karena ketakaburannya terhadap rakyatnya. Ar-rabi'atu wat-tujaru bil khiyanah, dan para pedagang disebabkan karena kekhianatan mereka dalam berdagang. Al-khamisatu wa ahlur rasatiki bil jahli, dan orang-orang desa maupun kota disebabkan karena kebodohannya. As-sittatu wal ulama'u bil hasadi, dan yang keenam ialah para ulama yang bersifat hasad. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad ini merupakan sifat yang merusakkan pahala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah banyak orang yang terkena penyakit hasad ini, baik dari kalangan ulama, qurra,
bahkan masyarakat yang awam, sehingga mereka termasuk penghuni neraka di dalamnya. Karena kenapa? Karena mereka memiliki sifat hasad. Dan siksa dari sifat hasad inilah yang menyeret mereka ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Dan penyakit hasad ini menimbulkan 5 macam kerusakan. Yang pertama, penyakit hasad ini menimbulkan kerusakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum al-hasada fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hataba." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian yaitu perkara hasad." Kenapa? Karena sesungguhnya hasad itu memakan pahala daripada kebaikan. Seperti api memakan kayu bakar. Dan sifat hasad yang kedua ini menimbulkan kemaksiatan dan kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hasad ini mempunyai 3 ciri. Yang pertama, jika berhadapan dia menjilat, jika di belakang dia mengumpat, dan yang ketiga, senang jika orang lain mendapat celaka. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta perlindungan daripada orang-orang yang hasad. Dan sifat hasad yang ketiga menjadikan kita lemah dan kebingungan yang tidak bermanfaat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Sammak radhiyallahu anhu, bahwa keadaan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang hasad itu sama. Kenapa? Karena mereka mempunyai nafas yang terlarut-larut, otak yang kosong dan hampa, serta kesusahan terus-menerus. Dan akibat dari sifat hasad yang keempat ini ialah menjadikan hati kita ini buta. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka ini dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, namun hati mereka tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mempergunakan penglihatan tersebut untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanul la yasma'una biha. Dan mereka diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mempergunakan telinga tersebut untuk mendengarkan ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Wa ulaikamul ghafilun. Dan mereka inilah orang-orang yang lengah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya biasakanlah olehmu diam dalam waktu yang lama agar engkau bersifat wara'. Dan akibat dari hasad yang kelima ini ialah terhadap kebaikan. Tidak mendapatkan taufik orang yang bersifat hasad dan tidak akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hatimul Asham radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, orang yang dengki itu bukan ahli agama, dan orang yang suka mencela itu bukan termasuk ahli ibadah, dan orang yang suka mengadu tidak dapat dipercaya, serta orang-orang yang hasad termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan. Al-Imam Al-Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang hasad itu tidak akan sampai kepada tujuannya, sebab yang hanya sampai ke tujuannya itu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Abu Ya'qub mengatakan dalam doanya, Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami wa husni ala ibadika wa husni ahwalihim. Ya Allah, sabarkanlah kami untuk menyempurnakan nikmat bagi segala hambamu dan perbaikilah keadaan mereka. Itulah doa Al-Imam Abu Ya'qub
kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit hasad. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini adalah menghendaki hilangnya kenikmatan seseorang yang ada pada diri seseorang tersebut. Lain halnya dengan ghibthah. Ghibthah ini ialah menginginkan kenikmatan seperti orang lain namun tidak menghendaki hilangnya nikmat tersebut. Dan Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadis, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa 'ala itsnain, rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lailu ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allah malan fahuwa yunfiqu malan ana al-lailu ana an-nahar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lailu ana an-nahar. Tidak diperbolehkan hasad kepada orang yang selalu membaca Al-Qur'an, yang selalu meluangkan waktunya dengan Al-Qur'an siang dan malam. Dan yang kedua, orang yang selalu menginfakkan hartanya siang dan malam. Demikianlah kiranya pengetahuan kita mengenai hasad ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada orang-orang yang hasad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sama-sama agar kita bisa menjauhi penyakit hasad ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.